Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elisa. Hanya saja guys, untuk kali ini kita videonya agak berbeda dengan video saya yang sebelumnya. Mengingat ini sebagai tugas dari mata kuliah Grammar Analysis S2 saya ya. Nah, di sini saya diminta untuk menjelaskan noun clause versus adjective clause. Baik, kita lanjut. Noun clause itu apa sih? Noun clause itu adalah subclause di mana dia hanya sebagian kecil dari main clause yang apabila dia diletakkan di awal kalimat dia berfungsi sebagai subjek kalimat itu, dan apabila dia diletakkan di akhir kalimat dia fungsinya sebagai objek. Nah, untuk noun clause itu sendiri kita memerlukan konektor. Di sini konektornya ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan that. Ya, ini semua adalah konektor untuk noun clause. Let me put it this way. What they know is the truth. Oke. Mana ini noun clause-nya? What they know, di mana what adalah konektor yang diikuti oleh subjek dari subclause itu adalah they dan diikuti oleh verbnya. Verb dari subclause adalah know. Lalu jangan terkecoh dengan is. Is di sini bukan verb dari subclause, dia adalah verb dari main clause. Jadi what they know itu adalah subjek kalimat, dia noun clause, dan kata kerjanya adalah is, ya. Oke. Next example, I know what you did last summer. I di sini adalah subjek. Ini saya menandai subjek dengan warna orange dan know dengan warna hijau di mana dia fungsinya sebagai verb, ya. What you did last summer itu adalah objeknya dan dia adalah noun clause atau subclause. Tandanya dia diikuti oleh konektor, diikuti juga subjek dan verb, ya. I know, cukup I know, tapi itu hanya akan menjadi kalimat yang bias. Maka kita perlu noun clause sebagai objek, what you did last summer. Ya. Maka perhatikan bahwa noun clause selalu diikuti oleh konektor. Konektor untuk noun clause ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan that. Okay? Question example number 1. Blank 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 was late cause many problem. Nah, di sini kalian coba abaikan dulu ABCD-nya, kalian fokus sama soal di mana kalimat itu sudah ada verbnya. Nah, jangan terkecoh sama was. Was late itu memang verb, tapi dia bukan verb dari kalimat utama. Dia adalah verb dari noun clause atau subclause. Kata kerja dari kalimat utamanya adalah cause, kata kerja kedua. Oke. Maka di sini kita perlu subjek yang ada konektor. Yang fungsinya ada konektor di depan. That he was late itu adalah subjeknya, cause many problem. Yang ada konektor noun clause-nya hanya that, maka jawabannya adalah A. Oke. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut. Noun clause konektor yang fungsinya sebagai subjek. Di situ adalah who, what, whoever, whatever, which, dan whichever. Who dan what, who and whoever, dia biasanya untuk subjek yang sifatnya orang, ya, people. Oke. Kita lihat contoh. Di sini contoh yang kedua dulu. I know what happened. Ya, I di sini subjek, know adalah verbnya, what happened itu adalah objek. Loh, miss, tapi di sini konektor sebagai subjek. Nah, di sini what happened adalah noun clause. What itu adalah konektor yang fungsinya juga sebagai subjek. Jadi kita tidak perlu lagi subjek, langsung dari konektor yang fungsinya sebagai subjek ini langsung kita ikuti verbnya, what happened, ya. Selanjutnya, what happened was great.
What happened adalah noun clause yang fungsinya sebagai subjek. What ini adalah konektor, dia juga fungsinya sebagai subjek, jadi tidak perlu subjek lagi. Happen itu adalah verbnya, menjadi satu kesatuan menjadi noun clause. Lalu was-nya adalah kata kerjanya, verb dari main clause, kata kerja utama ya, dari kalimat utama, maaf. Oke, di sini ada kita lanjut ke yang di atas. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. The game show contestant I mean, dia adalah subject, was able to adalah verb, whatever was asked. Whatever di sini adalah noun clause yang fungsinya juga bisa sebagai subjek. Jadi whatever ini tidak ditambahkan lagi subjek, langsung diikuti dengan kata kerja. Whatever was asked. Oke. Jadi di sini noun clause-nya mana? Whatever was asked. Di mana dia fungsinya sebagai objek kalimat. Kalimat utamanya adalah the game show contestant was able to respond to whatever was asked. Okay, question example. Blank 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 was on TV made me angry. Ini kira-kira yang mana jawabannya? Sudah pasti jawabannya adalah C. What? Ya, di situ kata kerjanya kita lihat. Kata kerja kalimatnya adalah made. Was ini bukan kata kerja dari kalimat utama, dia adalah kata kerja jadi dari dari sub clause, di mana dia adalah kata kerja dari noun clause. Maka kita perlu subjek dan konektor. Mana subjek yang bisa fungsinya sebagai konektor? Di sini ada konektor ya. Ada when sebagai konektor, tapi when tidak bisa fungsinya sebagai subjek. Dia hanya bisa sebagai konektor. So we have to use what yang di sini berfungsi sebagai konektor dan juga berfungsi sebagai subjek. What was on TV made me angry. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke adjective clause connectors correctly. Adjective clause itu apa sih? Baik, adjective clause itu adalah yang menerangkan tentang noun. Oke. Kalau misalnya kalimat ini contohnya seperti ini. Maaf. The woman is filling the glass. Only that's all. Maka itu menjadi kalimat yang bias. Nah, di sini ada kalimat berikutnya. She puts on the table. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan dua kalimat ini, menyambungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat dengan menggunakan satu konektor. Nah, untuk adjective clause, konektor yang bisa kita jadikan adalah whom, which, dan that, di mana konektornya bisa sebagai objek. Whom itu untuk konektor yang sebagai people, which untuk thing, that we can use for both. We can use for people or we can use for thing. Okay. Okay, so let me put it this way. The woman is filling the glass, which she puts on the table. Di sini, which ini menjelaskan tentang the glass. Ya, dia menjelaskan tentang objek. Jadi kembali lagi, adjective clause itu menjelaskan tentang noun. Noun itu the glass. Which she puts itu adalah adjective clause yang menjelaskan noun. Nounnya yang dijelaskan apa? The glass. Okay. Move. I like the book which or that you recommended. Ya. It can only be I like the book, tapi still a biased statement ya. We can use I like the book. So what kind of book? Book which you recommended. Okay. So, adjective clause itu fungsinya menjelaskan tentang noun. Nounnya di sini the book. The book itu benda, kita bisa menggunakan which or we can use that yang kau rekomendasikan. Okay. Next statement. Next example. I made an appointment with the doctor whom that you recommended. Whom or that you recommended. Okay. Kenapa pakai whom? Karena dia the doctor. Doctor itu orang ya, people. Kita juga bisa menggunakan that. Dia menjelaskan the doctor. Jadi di sini adjective clause-nya adalah whom atau that you recommended.
ya. Dia menjelaskan noun, nounnya adalah the doctor. Oke. Next example. Question example. The gift blank 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 selected for the bride was rather expensive. Which one the right? Sudah pasti. The best answer is D. Yang ada which-nya, yang ada connector. Adjective clause kita perlu connector, di mana connector yang ada di sini adalah which. Dia menjelaskan the gift, ya. The gift which we selected for the bride was rather expensive. Okay, it can be only the gift was rather expensive. But what kind of the gift? Kita bisa menjelaskan dengan adjective clause. Okay, so kembali ke hakikatnya, adjective clause itu adalah untuk menjelaskan noun-nya. Oke. Di sini ada adjective clause connector as a subject. Adjective clause connector as a subject itu ada who, which, dan that. Kalau tadi whom ya, itu untuk objek, untuk people. Kalau untuk orangnya itu who, untuk subjek ya. How to make an adjective clause? On the previous explanation, I have elaborated about this statement. The woman is filling the glass. It is on the table. It is same lah, kurang lebih mirip. Tapi bedanya apa? Bedanya di sini kita tidak lagi memerlukan subjek karena konektor itu fungsinya sudah menjadi subjek ya. Kita balik. Kalau di sini kita masih memerlukan subjek which she puts. Nah, kalau di sini kita tidak lagi memerlukan subjek, langsung diikuti sama konektor yang dia fungsinya juga sebagai subjek, lalu diikuti sama kata kerja ya. The woman is filling the glass. Which is on the table. Which is on the table is describing about the glass ya. The next statement. The glass contains milk. It is on the table. So it becomes the glass that is on the table contains milk ya. The glass that is on the table. That is on the table itu adalah adjective clause. Dia menjelaskan tentang the glass. Setelah that, dia tidak menggunakan lagi subject. Oke. Nah, bedanya kalau yang tadi itu objek, kalau yang ini kalau dia konektor sudah sebagai subjek, dia tidak menggunakan lagi subjek, langsung aja. The glass that is on the table, dia fungsinya menjelaskan the glass contains milk. Contains ini adalah kata kerjanya ya. Next. Oh, this one, the last one. The man, who lives next door, is a dentist. Perhatikan ya, di sini ada 2 koma. Jangan terkecoh sama 2 koma. Adjective clause bisa menggunakan 2 koma, di mana dia juga menjelaskan si subjek. Ada konektor, tetap ada konektor. Konektornya who, dia fungsinya sebagai konektor dan plus sebagai subjek diikuti sama kata kerja. Who lives next door itu menjelaskan tentang the man ya. Ini bisa hanya the man is a dentist, but it could be a biased sentence. What kind of man? The man who lives next door is a dentist. Maka dari itu who lives next door itu adjective clause yang kita gunakan untuk menjelaskan noun di depannya. Oke? Question example, blank 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 is on the table, has 4 section. Nah, di sini A, B, C, D mana yang bisa menjawab? Langsung aja kita jawab yang tepat, yang ada konektornya, yang ada konektor adjective clause itu which ya. So the answer is B. The notebook which is on the table has 4 section. Has di sini adalah kata kerja. Is on the table itu adalah kata kerja dari adjective clause atau sub clause-nya. Jadi bukan kata kerja utama. Di sini kita perlu subject dan juga connector ya. Yang ada konektornya adalah yang B fungsinya sebagai konektor yang bisa sebagai subject, menjelaskan subjek. The notebook which is on the table has 4 section. Okay, thank you for having me. I guess it is time to say goodbye. Thank you for having me again. Merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.